Lingkungan sekolah. Kresna Darti CJP Angkatan 11-18 menit. Kali ini saya akan menunjukkan video aksi nyata saya memberikan dimensi mengenai tentang budaya positif di SD. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang saya hormati calon guru penggerak, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian yang berbahagia. Baiklah, di sini saya tidak akan memperpanjang waktu, langsung saja kita mulai acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, dan acara yang ketiga penyampaian materi oleh calon guru penggerak, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Langsung saja kita memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pada kegiatan kita dapat bermanfaat atau yang mewakili kepadanya, dan depan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu calon guru penggerak, serta yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD 233 Kumpulrejo. Di sini saya mewakili dari Kepala Sekolah dalam kegiatan pengimbasan dari calon guru penggerak kita yaitu Ibu Kresna Darti mengenai pembelajaran budaya positif. Semoga ilmu yang ditransfer oleh Ibu guru kita, Ibu Kresna Darti, dapat bermanfaat atau dapat membantu kita untuk kedepannya. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung saja memasuki acara yang ketiga yaitu penyampaian materi oleh calon guru penggerak kita. Kepada Ibu Kresna Darti, waktu berbicara kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah atau perwakilan, yang saya hormati teman-teman seperjuangan yang mengabdi di SD 233 Kumpulrejo ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman pada hari ini telah meluangkan waktunya, menyempatkan diri untuk penghimbasan atau penerapan mengenai budaya positif pada hari ini. Mungkin di sini kita telah membahas tadi sebelum kita mulai ada pembincangan tentang tadi ada pertanyaan-pertanyaan karena kita ini mau menjalankan materi kita budaya positif. Untuk sebelumnya mari kita senyumkan budaya positif dengan memakai senyum 30 detik. Teman-teman boleh berdiri semua. Dengan teori awalnya kita teori dengan senyum 30 detik ini
mungkin boleh berhadapan, pasang-pasangan. Di sini kita intinya dapat menimbulkan nilai positif dengan senyum. Awalnya mungkin biasa ya kan. Coba teman-teman hadapan, coba senyum. Mungkin awalnya biasa ya kan, tapi akhirnya kita senyum, ketawa ya kan. Habis ketawa senang, merasakan senang dah kawan-kawan ibu, bapak merasakan senang. Oke, kalau sudah merasakan senang, senyum, ketawa, berarti itulah aura positif yang timbul di kegiatan kita ini dengan senyum 30 detik. Terima kasih kepada bapak-bapak ibu, silakan duduk kembali. Nah, mungkin di dalam kegiatan ini sebelum kegiatan ini berlangsung, kita boleh membuat kesepakatan dulu. Kesepakatan yang pertama yang kita buat menjaga ketertiban. Setuju? Terus yang keduanya menerima pendapat teman kita yang lain. Setuju? Yang ketiga menjaga menjadi pendengar yang baik dari teman-teman kita. Setuju? Mungkin untuk kesepakatan boleh ditambahi oleh teman-teman kita kepada Pak Kabar. Mungkin ada yang mau ditambahin? Tidak? Berarti di situ boleh jangan lama-lama. Berarti di situ kita memakai disiplin positif, disiplin waktu ya. Boleh ditambahkan. Ya. Berarti kita disiplin waktu. Yang lain? Sudah cukup? Sudah cukup semuanya? Nah, baiklah. Di sini saya sebagai calon guru penggerak, saya akan mengimbaskan apa ilmu yang saya dapatkan kepada teman-teman di sini ya, mengenai penjelasan tentang budaya positif. Bapak Ibu, bagaimana selama ini kebijakan Ibu? Mungkin Bapak Ibu sudah memahami tentang disiplin positif ya. Sebelumnya kita sudah berbincang-bincang ya, sudah saya uraikan sedikit-sedikit. Mungkin di sini kita ulang lagi apa itu disiplin positif. Mungkin ada yang tahu apa itu disiplin positif. Boleh menjawab? Ada yang ingin menjawab? Boleh silakan Bu Ipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau menurut saya Bu, disiplin positif itu adalah perilaku atau tindakan atau perbuatan kita sehari-hari yang baik atau sesuai dengan norma-norma yang berlaku yang dapat kita terapkan kepada lingkungan. Ya, bagus ya, betul kata Bu Ipa. Disiplin positif itu adalah kita membiasakan yang baik ya kepada siswa kita, murid kita atau kita ya. Baiklah Bapak Ibu, saya telah menyampaikan kepada Bapak Ibu tadi mengenai pembelajaran disiplin positif ini. Nah, yang tadi juga pengertian dari disiplin positif telah dijawab oleh teman kita Bu Ipa. Sekarang karena saya telah menyampaikan, telah memaparkan mengenai pembelajaran disiplin positif ini. Nah, saya mempunyai 2 pertanyaan kepada Bapak Ibu, sebatas mana tentang pengetahuan Bapak Ibu yang selama tadi saya sampaikan dan saya jabarkan kepada Bapak Ibu. Nah, pertanyaan pertama, apa pentingnya menciptakan lingkungan positif di lingkungan kita?
Pertanyaan kedua, bagaimana cara guru menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah yang selama ini? Nah, Bapak Ibu boleh menjawab salah satu dari pertanyaan atau boleh kedua-duanya, boleh. Ya, boleh Bapak Ibu menjawab. Oh, Bu Ida, silakan Bu Ida menjawab. Bu Ida mau menjawab yang mana? Oh iya, berarti Bu Ida akan menjawab yang pertama. Soal yang pertama ya. Yang pertama tadi, apa pentingnya menciptakan lingkungan positif di lingkungan kita? Silakan Bu Ida. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Apa pentingnya menciptakan lingkungan positif di lingkungan kita? Menurut saya, menciptakan lingkungan positif di lingkungan kita sangatlah penting karena dapat membuat pembelajaran lebih menyenangkan, membantu menumbuhkan karakter yang baik, dan melindungi dari pengaruh negatif. Terima kasih. Terima kasih buat Bu Ida. Bu Ida benar. Menciptakan lingkungan positif di lingkungan kita sangatlah penting karena dapat membuat pembelajaran lebih menyenangkan, lebih membantu menumbuhkan karakter yang baik kepada murid dan melindungi dari pengaruh negatif, sehingga murid kita dapat merasa aman, nyaman saat belajar dan dapat menerima ilmu yang kita terapkan kepada murid kita. Oke, terima kasih Bu Ida. Selanjutnya tadi ada pertanyaan kedua, siapa yang mau menjawab? Kepada Bapak Ibu, saya persilakan untuk pertanyaan keduanya. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang kedua sesuai yang saya pahamin apa yang dipaparkan Ibu Kresna tadi. Bagaimana cara kita menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Kalau menurut saya, cara menciptakan lingkungan belajar untuk siswa yang baik, yang pertama, suasana ruangan yang berbeda agar suasana kelas lebih menyenangkan. Yang kedua, perbanyak interaksi. Maksudnya, saya ulangi lagi, memperbanyak interaksi guru dapat memberikan perhatian penuh kepada semua murid. Sekian dan terima kasih. Baiklah, terima kasih buat Ibu Lia. Kita boleh beri apresiasi buat terima kasih kepada Ibu Lia telah mencoba menjawab. Benar tadi apa yang disampaikan Ibu Lia. Cara menciptakan lingkungan belajar siswa itu ya, pertama suasana ruangan yang berbeda agar suasana kelas itu lebih menyenangkan murid ya. Terus yang keduanya banyak berinteraksi, guru dapat memberikan perhatian penuh kepada murid. Jadi kita seorang guru itu kita harus memperhatikan murid kita. Jadi semua murid kita samakan, tidak ada kita bedakan. Jadi kita rangkul, kita tuntun seperti pembelajaran kita di Ki Hajar Dewantara. Nah, yang ketiga, memberikan perhatian sama murid kita, memahami dan mengamati murid kita. Jadi kita sebagai guru harus mengamati anak murid kita itu seperti apa dia telah memahami, apa belum tentang pembelajaran yang kita terapkan. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita paham latar belakang murid. Nah, jadi kita harus paham tentang latar belakang murid. Jadi sesuai dengan latar belakang murid itu di dalam pembelajarannya murid itu tidak sama. Jadi kita harus memahami tentang latar belakang murid kita. Yang selanjutnya kita berikan support penuh pada murid-murid kita itu. Jadi agar murid kita itu merasa gairah, senang. Dia dibutuhkan
simpati, empati kepada murid kita, memberikan semangat kepada anak murid kita. Nah, selanjutnya menggunakan media media pembelajaran. Nah, ini tadi masalah media pembelajaran, karena di daerah kita ini mungkin di sekolah kita media pembelajarannya masih banyak kurang ya. Tapi kita jangan takut dengan media pembelajaran kita, karena pembelajaran sekarang ini tidak semestinya tidak semestinya ada di sosial media. Tidak mestinya kita memakai alat yang canggih. Kita manfaatkan di lingkungan kita. Apa yang ada di lingkungan kita ini itu kita manfaatkan. Misalnya ada tumbuh-tumbuhan. Misalnya tentang tumbuh-tumbuhan itu ada akar, memahami tentang akar, daun ya. Seperti itulah Bapak Ibu ya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Tadi saya sudah memberi pertanyaan. Ini saya kembalikan umpan balik. Kalau ada mau bertanya silakan kepada Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Enggak Bu, udah. Oh baik, berarti ada lagi yang bertanya Bapak Ibu? Oh baiklah. Baiklah, kalau memang tidak ada yang bertanya, kita lanjut lagi pembelajaran materi yang selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada lagi yang pendapat lain tentang nilai disiplin positif. Apa Ibu sudah paham semua? Mungkin disiplin positif ini hanya untuk kita Enggak, kita di lingkungan sekolah, boleh di lingkungan sekolah, di lingkungan kelas ini. Ya, itu kan mengajar kita. Iya. Iya. Ya. Saya jelaskan lagi sama teman kita tadi kepada Bu Ida. Disiplin positif itu tidak hanya di lingkungan untuk guru aja, jadi di murid kita juga, di sekolah kita semua. Karena disiplin positif itu banyak efeknya. Karena kita tadi sudah disampaikan Bu Iva, disiplin positif itu adalah imbasan tentang perilaku yang baik ya. Ya, kita sebagai guru harus kita dulu perilaku yang baik mencontohkan kepada anak murid kita. Kita contohkan perilaku kita yang baik terhadap murid-murid. Tentunya murid kita pasti mengikuti kita ya kan. Karena tidak ada anak itu tidak mengikuti perilaku gurunya yang buruk ya. Alhamdulillah kita sebagai guru kita memakai disiplin positif semua ya untuk terhadap anak murid kita. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi kita lanjut di sini tentang konsep inti budaya positif ya. Konsep inti tentang budaya positif ini ada pendidikan ya, tentang disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, terus kebutuhan dasar manusia, metode perilaku manusia, terus posisi kontrol guru, terus keyakinan kelas, segitiga restitusi ya. Nah, di situ nanti kita terapkan satu persatunya ya. Nah, di sini ada mengenai disiplin positif ya. Disiplin positif ini ya, disiplin ini berasalkan dari kata-kata disiplin dalam bahasa ya, yang intinya belajar. Jadi disiplin mengacu pada disiplin dari yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai keyakinan kita ya. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menemukan kesadaran atau memberdayakan murid
imbalan atau penghargaan, namun ancaman atau hukuman. Nah, di sini Ibu nanti kita uraikan juga tentang disiplin positif ini. Kita memudayakan murid ya tanpa imbalan. Biasanya kita ini kan mengadakan misalnya lapor kasih ranking ya, terus dengan ngasih ranking atau itu kan penilaian kita kan, atau mengasih apa lagi tuh ancaman hukuman, itu tidak boleh ya, tidak boleh kita terapkan seperti itu. Jadi kalau kita seandainya kita kasih anak murid itu dengan hadiah, itu sama kita menghukum anak kita. Nah, itu perlu diketahui. Jadi kita ini disiplin positif ini tidak boleh dengan mengancam, dengan hukuman. Nanti saya terapkan di keyakinan kelas. Terus sebagai pendidik, ya, sebagai pendidik tujuannya adalah menciptakan murid memiliki disiplin diri, sehingga berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi internasik ya dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Berarti metode kita hari ini itu kita mengajak dengan murid kita agar murid kita berperilaku yang baik. Karena lampu kita mati, kita tidak bisa memakai ini fokus, mau kita memakai apa yang ada, yang bisa kita bahan yang bisa kita dapatkan ya, Ibu. Nah, di sini ada nilai-nilai kebijakan. Nilai-nilai kebijakan ini contohnya profil pelajar Pancasila, ya. Nilai-nilai kebijakannya, nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Biasanya apa itu nilai profil pelajar Pancasila ini yang kita terapkan sekarang? Apa biasanya? Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, ya. Berakhlak mulia, berpendidikan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, selanjutnya ada lagi program PP ya, itu toleransi. Berarti toleransi. Toleransi ini rasa hormat, ya, mandiri, menghargai, antusias, antusiasi, ya, empati, ya. Terus apa lagi? Keingintahuan, ya kan? Kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen, ya. Terus yang ketiganya keterampilan hidup, ya. Berarti dapat dipercaya, ya. Terus pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, ya, dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Nah, di sini juga ada kebutuhan dasar manusia. Mungkin ada yang tahu apa kebutuhan dasar manusia? Apa kebutuhan dasar manusia? Ada yang tahu? Kawan-kawan? Ya, kebutuhan dasar manusia. Kalau yang pertama, kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang bisa dilakukan untuk mendapatkan apa
yang kita inginkan, ya. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Contohnya tadi betul kata Bu Ipa tadi, pertama pangan, ini nanti ada juga saya apakan. Nah, misalnya kebutuhan ini bermacam-macam. Ada kebutuhan hidup, ya. Terus kasih sayang dan rasa diterima, ya. Anak kita itu kan kasih sayang. Nah, di sini boleh dicatat Ibu. 5 kebutuhan dasar. Ya. 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Tadi apa yang kata Bu Ipa, ya. Itu bertahan hidup. Yang pertama itu makan, pakaian, ya kan, tempat tinggal, ya kan. Terus apa lagi? Keamanan dan kesehatan, ya kan. Nah, itu kebutuhan hidup kita. Nah, tadi 5 dasar kebutuhan manusia, ya. Terus yang keduanya kasih sayang dan rasa diterima. Berarti kita itu, ya, kita atau murid itu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, ya. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama, ya kan, menjadi bagian dalam kelompok, ya. Jadi kita dalam ini dalam kehidupan kita itu ada kasih sayang dan rasa diterima, ya. Terus ada lagi penguasaan diri, ya kan. Terus apa penguasaan diri kita itu? Contohnya kita pengen dihargai, ya kan, harga diri, ya kan. Terus apalagi keinginan untuk dianggapin, misalnya saya lagi sendiri kan, keinginan untuk ditanggapin apa yang kita lakukan, ya. Terus memimpikan, nah itu penguasaan, ya. Terus berprestasi, diakui dan dihargai. Berarti kita kan perlu juga harga, ya, dihargai, ya kan. Terus keempatnya kebersamaan, ya. Terus kebersamaan ini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, ya, mampu mengendalikan arah diri, ya. Yang kelimanya kesenangan. Kesenangan kita biasanya apa aja? Kesenangan kita bermain, ya kan. Terus apa lagi? Jalan-jalan boleh, ketawa, ya kan, humor, ya kan. Nah, itu kesenangan kita, ya kan. Ya, duit, gajian, itu kesenangan kita, ya. Nah, itulah 5 dasarnya tadi, ya. Nah, di sini manusia mempunyai motivasi perilaku manusia, ya. Nah, jadi motivasi perilaku manusia ini ada 2, ya, motivasi ekspliasif dan motivasi intrinsik, ya. Jadi motivasi itu untuk menghargai ketidaknyamanan, ya kan? Terus yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya kan? Terus selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi perilaku manusia itu motivasi ekstrinsik itu untuk menghargai kebudayaan
kebudayaan dan hukuman, ya. Jadi motivasi inspirasi tadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Satu jam. Di sini tadi penguraian tentang hukuman, ya. Nah, ada tadi tentang hukuman, konsekuensi, restitusi. Ini ada 3 ini ya, Bu ya. Ini perlu kita apakan juga. Tidak terencana, hukuman itu kan kadang tidak terencana tiba-tiba ya kan. Kadang kita tidak kita rencana, misalnya anak itu ada melakukan sesuatu atau kesalahan, kita tiba-tiba menghukum tanpa direncana ya kan. Terus 2, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Terus 3-nya bersifat arah. Yang selanjutnya berupa hukuman fisik atau psikis ya. Nah, terus keduanya konsekuensi terencana ya. Terus murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, itu beda ya. Kalau hukuman itu biasanya hukumannya seperti apa kita? Biasanya kita suruh anak itu buang sampah ya kan, atau berdiri di tiang bendera ya kan. Nah, ini ada apa konsekuensi, biasanya kalau bentuk apa kita buat? Biasanya minta maaf. itu konsekuensi yang positif kan. Cuman kadang kan kita suruh anak itu mencatat di kerangka saya minta maaf sekian lembar kan, menulis 1 buku. Kalau itu nanti dinamakan apa, itu bukan hukuman, itu konsekuensi kan, itu namanya. Membersihkan kamar mandi. Nah, kalau itu hukuman, itu hukuman. Ya. Nah, terus kita itu yang kita itu tuh kayak misalnya anak ada buat Yasin, terus kita kasih dia hafalan baca ayat pendek, nah misalnya 7 itu, nah itu apa namanya, itu konsekuensi bukan hukuman. Nah, jadi restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses laboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kita mempunyai 5 posisi kontrol, ya. 5 posisi kontrol itu hukuman, ya kan? Perbuatan merasa bersalah, terus teman, pemantau, manajer. Nah, di situ ada 5 posisi kontrol. Nah, di situ 5 posisi kontrol. Nanti saya terapkan ada kasus. Kemarin saya sudah buat videonya, kasus mengenai tentang anak. Di situ kita tahu posisi kita di mana, gitu kan? Apa di penghukuman, terus atau pembuatan merasa bersalah, gitu kan? Terus ada kita teman. Nah, kalau penghukuman itu anak itu kita hukum, tadi saya bilang tadi misalnya suruh hormat di tiang bendera, itu hukuman ya. Kalau membuat merasa berapa? Kalau misalnya teman ini kayak gini, kita sama anak kita rangkul kan. Misalnya kenapa kamu tidak mengerjakan itu nak? Contoh misalnya kan, jangan ya sayang, nanti ibu yang dimarahin sama kepala sekolah kalau kamu tidak melaksanakan itu. Nah, itu contohnya, itu kita teman. Jadi kita menghadapi anak kita itu seperti teman, jadi dengan cara seperti itu. Terus kalau ini pemantau. Nah, kalau pemantau itu kita memantau anak itu di mana kesalahan dia, itu kan. Nah, terus ada situ nanti saya jabarkan juga, ada slide berikutnya itu. Nah, di sini ada. Sudah ada sini rupanya di slide ini. Terus contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, ini tadi kalau misalnya di sini posisi
atasan itu berarti teman, ya kan? Kalau pemantau itu kamu sudah melanggar aturan lu di sekolah atau konsekuensi setelah upacara kamu beli apa? Misalnya beli atribut, misalnya kan dia tidak memakai seragam tuh. Jadi apanya itu ya konsekuensinya berarti kamu besok jangan lagi seperti itu. Jadi besok kamu lengkapkan, kamu beli ya, lengkapin misalnya apa dia kurang enggak pondasi atau topi gitu kan. Itu namanya disebut dengan konsekuensi ya. Itu namanya pemantauan. Ya. Terus di sini ada lagi apa tadi? Manajer. Nah, kalau manajer ini hukuman tadi sudah ya? Belum ya? Saya tekan. Sudah. Berarti manajer ya. Manajer itu berarti kita yang Iya, kita yang ngatasin anak itu semua itu ya. Itu manajer. cari solusinya. Kita yang cari solusinya, itu manajer. Nah, ini ada contohnya. Di sini juga sudah saya buat slide-nya. Nah, di sini misalnya manajer ini, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Itu pertanyaannya kan. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Nah, mungkin kemarin sudah kita tonton ya berupa video yang saya kirimkan kemarin kan. Nah, itu sebagai manajer mengetahui apa kesalahan anak itu, terus kita kasih solusi. Nah, itu disebut dengan manajer. Baiklah, di sini kita lanjut lagi mengenai segitiga restitusi. Tapi kayaknya Pak Tabak tadi sudah bilang ngantuk katanya. Jadi sebelum itu biar kita konsentrasi lagi, kita explaining dulu ya kawan-kawan, biar kita jangan ngantuk lagi. Boleh berdiri semua, boleh berhadapan. Aku dan kamu saling berkecak tinggal. Aku dan kamu saling bersenyuman. Aku dan kamu saling berpelukan. Aku dan kamu saling berjabat tangan. Sekali lagi ya. Aku dan kamu baiklah, selanjutnya kita lanjutin ya mengenai tentang keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas ini mengapa kita mempunyai keyakinan kelas? Nah, kenapa tidak mempunyai aturan kelas? Kan? Ya, mungkin biasanya kebiasaan kita waktu sekolah atau yang kemarin kita memang buat aturan ya kan. Apa aturan kelasnya? Biasanya kita buat misalnya kelas harus bersih misalnya kan, tiket harus dikerjakan ya kan. Nah, itu udah aturan. Tapi kalau sekarang kita enggak, kita keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kalau aturan kelas biasanya kita yang buat ya kan. Ya enggak? Kita dulu ya kan buat aturan kelas, kita yang bikin. Terus kita bikin di dinding gitu kan. Nah, kalau sekarang enggak,
kita bikin keyakinan kelas itu sama-sama dengan anak murid kita. Apa yang mau kita terapkan itu dari anak murid kita, bukan kita yang buat. Kita tanya ke anak murid kita, kamu maunya apa untuk di kelas kita ini biar terjaga disiplin, biar terjaga bagus, cantik kelas kita. Nah, kita tanya sama anak murid kita, suruh dia, paling perlu kita bikin dia yang menuliskan di papan magic itu, di papan apa itu, ya bukan apa ya, itu di depan itu nanti dia yang bikin. Berarti kan kalau dia yang bikin, biasanya kalau dia sendiri yang bikin, dia yang melaksanakan. Nah, tapi kalau kita guru yang bikin, biasanya itu kan aturan. Jadi murid itu bisa mungkin agak melaksanakannya makanya agak terpaksa. Kemana pula ini maksudnya? Mana? Mau balik ke sini. Apa lagi? Dikit. Ini beda. Dikit bentuk keyakinan kelas. Ya, bentuk keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Ya. Terus berupa pernyataan universal, terus dibuat dalam pernyataan positif, terus sedikit aja agar mudah diingat. Jadi tidak perlu kita bikin banyak-banyak ya. Jadi kita bikin dikit aja asal anak itu mudah memahami. Ya. Terus sesuai dengan kondisi kelas kita. Jadi kita apa itu sesuai juga dengan kondisi kelas kita sehingga mudah diterapkan kepada murid kita. Terus nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik ya. Apa keyakinan kelas kita? Nah, itu sudah kan. Setelah tadi sudah saya terangkan, setelah kita buat keyakinan kelas kita tadi seperti apa? Biasanya keyakinan kelas itu apa aja Ibu? Contohnya kita bikin. Apa biasanya kita bikin itu? Pertama, misalnya kita menerapkan disiplin, ya kan? Terus bertanggung jawab, ya kan? Iya lah. Itulah biasanya kita buat di kelas kita. Nah, boleh. Nah, apa keyakinan kelas kita? Nah, sudah tadi. Terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama itu? Ya, seperti apa gambar seperti apa sebuah kelas yang ideal? Terus menurut kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu. Berarti itu yang ditanyakan ke murid kita tadi ya. Misalnya kamu ingin murid seperti apa kamu? Nanti anak itu kan menjawab. Nah, dia pengen misalnya jadi anak yang mengikuti tugas yang diberikan guru misalnya. Terus dia disiplin. Nah, sebenarnya ada di sini semua, cuman ini tidak bisa kita tayangkan ke sini. Jadi saya ambil yang di HP itu yang singkat-singkatnya aja. Sayang pada lampu mati. Mungkin ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Sudah. Nah, oke. Kalau sudah siap paham, baiklah kita akhirin saja tentang apa kita hari ini mengenai apa tadi? Budaya positif kita ya. Budaya positif kita, mudah-mudahan penyampaian dan penerapan saya tadi bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa apabila ada kesalahan saya dalam gerakan saya, mungkin tingkah laku saya tadi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semua.